Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Emir Syahputra Prakasa. Saya merupakan mahasiswa akuntansi dari Binus Online yang ingin menyampaikan jawaban saya terkait tugas forum di sesi ke-11 pada mata kuliah perpajakan dengan tema kali ini yaitu Corporate Annual Tax Return Preparation atau SPT yang berarti surat pemberitahuan tahunan. Mungkin kita bisa masuk aja langsung ke soal pertama. Soal pertama di sini kita akan membahas tentang sanksi dan denda akibat keterlambatan pelaporan SPT. Jadi soalnya di sini adalah apakah sanksi dan denda yang dihadapi perusahaan jika terlambat melaporkan SPT tahunan badan dan jelaskan berdasarkan regulasi perpajakan di Indonesia. Jadi di Indonesia apabila perusahaan maupun badan terlambat untuk melaporkan SPT tahunan badan, maka perusahaan dan badan tersebut akan menghadapi atau menerima sanksi ataupun denda sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini. Dan di sini sanksi ada tiga, yaitu ada sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi lainnya. Dan sanksi pertama kita bahas yaitu sanksi administratif. Sanksi administrasi ini juga dibagi menjadi dua. Jadi, sanksi administratif di sini ada denda keterlambatan apabila terlambat untuk melaporkan, dan yang kedua terlambat apabila melakukan pembayaran tidak tepat waktu, gitu. Jadi yang pertama denda keterlambatan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Jika SPT tahunan badan ataupun perusahaan tersebut terlambat dilaporkan, maka wajib pajak atau WP akan dikenakan denda sebesar 1 juta untuk setiap SPT yang terlambat dilaporkan atau disampaikan. Dan yang kedua, apabila perusahaan ataupun badan tersebut terdapat pajak terutang yang tidak dibayar tepat waktu, maka perusahaan dan badan tersebut akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan untuk keterlambatan tersebut. Dan yang kedua ada sanksi pidana. Nah, sanksi pidana di sini apabila perusahaan dan badan tersebut terlambat melakukan pelaporan SPT yang dianggap untuk menghindari kewajiban dalam melakukan pembayaran perpajakan, dan di dalamnya itu mengandung unsur penipuan, maka perusahaan dan badan tersebut bisa dikenakan sanksi maupun denda sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Jadi terkait regulasi tersebut, maka perusahaan dan badan tersebut akan dikenakan sanksi dan denda berupa pidana penjara paling paling singkat yaitu 6 bulan dan paling lama itu 6 tahun. Dan juga mungkin denda yang diperoleh atau didapatkan oleh badan dan perusahaan yang terkena sanksi pidana tersebut akan dikenakan mencapai 4 kali dari pajak yang tidak dibayarkan oleh perusahaan atau badan tersebut. Dan yang terakhirnya ada sanksi lainnya. Jadi sanksi lainnya di sini itu dapat berupa kesulitan perusahaan tersebut mendapatkan izin. Maka dari itu, apabila nanti stakeholder yang bekerja sama dengannya akan memandang rendah kredibilitas dari perusahaan tersebut karena sangat sangat sulit untuk mendapatkan izin-izin yang diperlukan nantinya untuk kegiatan administratif. Dan juga mungkin sanksi lainnya itu berupa resiko audit. Jadi perusahaan yang terlambat melakukan pelaporan SPT akan lebih rentan terhadap audit dari otoritas pajak itu sendiri. Maka nantinya akan ada denda, dan sanksi administratif dan lainnya, gitu. Maka dari itu mungkin sangat penting bagi perusahaan itu untuk dapat memastikan bahwa SPT tahunan badan dilaporkan sesuai dengan tepat waktu agar dapat menghindari sanksi-sanksi administratif dan juga sanksi pidana maupun sanksi lainnya. Dan juga mungkin dari perusahaan dan badan tersebut sangat penting untuk dapat memahami dan patuh pada regulasi peraturan perpajakan yang ada. Dikarenakan kewajiban pajak ini merupakan hal yang sangat penting untuk perusahaan ke depannya maupun
bagi seluruh masyarakat, tidak hanya pada perusahaan tersebut. Mungkin kita bisa masuk ke soal kedua. Nah, jadi di soal kedua kali ini yaitu kita akan membahas tentang komponen utama dalam penyusunan SPT tahunan. Jadi pertanyaan di sini adalah apa saja komponen utama yang harus dipersiapkan oleh perusahaan atau badan dalam melakukan penyusunan SPT tahunan badan. Jadi di sini itu dalam penyusunan SPT tahunan badan, perusahaan itu perlu menyiapkan beberapa komponen utama agar dapat memastikan bahwa laporan yang dibuat itu akurat serta lengkap. Dan di sini mungkin dapat dilihat juga ada 10 yang perlu disiapkan oleh perusahaan ataupun badan tersebut. Dan yang pertama itu ada data identitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, data identitas perusahaan ini tuh mencakup apa aja? Yang pertama ada nama, alamat perusahaan, NPWP, serta tahun pajak yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada laporan keuangan jelasnya sangat jelas mungkin ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan juga CALK apabila diperlukan nantinya. Dan yang ketiga ada perhitungan pajak terutang. Perhitungan pajak terutang di sini mencakup PKP atau penghasilan kena pajak yang diperoleh selama tahun pajak berjalan yaitu 1 Januari hingga 31 Desember tersebut dan juga rincian pajak dari perusahaan tersebut yang dikenakan pajak dan juga tidak dikenakan pajak serta perhitungan pajak penghasilan yang terutang berdasarkan tarif yang berlaku sesuai regulasi yang ada saat ini. Dan yang keempat, mungkin yang perlu disiapkan oleh perusahaan adalah pajak yang telah dibayar. Nah, maksudnya pajak yang telah dibayar ini adalah adanya rincian tentang pajak yang sudah dibayarkan oleh perusahaan tersebut selama tahun berjalan. Jadi rincian ini termasuk pajak yang sudah dibayar di muka ataupun yang telah dipotong oleh pihak ketiga gitu. Misalkan seperti potongan pajak penghasilan karyawan dan lain-lain. Dan yang kelima itu ada rincian pengeluaran. Nah, rincian pengeluaran ini maksudnya adalah rincian pengeluaran apa saja yang dapat dikeluarkan dari pajak gitu. Yang dapat dikurangkan dari perhitungan pembayaran pajak itu. Jadi rincian itu termasuk biaya-biaya operasional dan biaya-biaya yang relevan pada perhitungan pajak ini. Dan juga mungkin di rincian pengeluaran itu ada dokumen pendukung yang dapat dilampirkan untuk dapat mendukung pengeluaran-pengeluaran yang klaim sebelumnya itu tentang biaya-biaya yang relevan untuk pengurangan pajak tersebut. Dan yang keenam mungkin ada informasi tentang penyusutan dan amortisasi. Mungkin seperti halnya penyusutan dan amortisasi pada perusahaan lainnya, eh, nantinya perusahaan harus melampirkan bahwa seberapa detail atau rincian dari penyusutan aset tetap yang diperoleh seperti penyusutan bangunan, eh, gedung, atau kendaraan seperti mobil dan lain-lain, serta amortisasi untuk aset tidak berwujud seperti hak paten dan goodwill maupun lainnya, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada. Dan yang ketujuh itu ada laporan transaksi dengan pihak terkait. Mungkin secara singkatnya ini adalah laporan secara rinci transaksi yang diperoleh atau dilakukan oleh perusahaan tersebut dari mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Ada transaksi apa aja. Hal tersebut akan memudahkan bagi pihak yang melakukan audit nantinya untuk men-tracing bahwa pajak yang dilaporkan atau disusun itu akan sesuai ataupun benar peraturan perpajakan. Dan yang kedelapan di sini ada dokumen pendukung. Mungkin dokumen pendukung itu termasuk hal yang saya sebutkan sebelumnya di 1 sampai 7 itu termasuk dokumen pendukung juga. Tapi di sini itu lebih rincinya itu ada bukti pembayaran. Mungkin apabila kita ada melakukan transaksi, kita pembayaran ke pihak ketiga, ke hotel, dan lain-lain. Dan juga ada faktur pajak maupun dokumen lainnya yang relevan untuk mendukung laporan yang disusun gitu. Dan yang kesembilan itu ada formulir SPT. Jadi tidak hanya orang pribadi, namun badan juga perlu untuk melakukan pengisian formulir SPT sesuai dengan format yang ada. Apabila formulir SPT untuk orang pribadi ya orang pribadi dan untuk badan ya terpisah lagi berbeda lagi sesuai dengan yang ditentukan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang terakhir, mungkin yang perlu disiapkan oleh perusahaan dalam penyusunan SPT tahunan badan adalah tanda tangan dan pengesahan. Jadi SPT tersebut yang tadi disiapkan sebelumnya haruslah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perusahaan itu. Nah, biasanya itu direktur, kepala bagian keuangan,
ataupun kasubag dan lain-lain semacamnya. Jadi intinya pejabat yang berwenang pada perusahaan tersebut. Jadi dari 10 komponen ini sangat penting untuk diperhatikan atau dipersiapkan dengan sangat baik oleh perusahaan itu untuk melakukan penyusunan SPT tahunan karena hal ini yang akan menentukan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan tersebut atau badan tersebut apakah benar-benar akurat dan sesuai pada peraturan perpajakan yang berlaku atau tidak. Dan hal ini juga sangat penting untuk dapat dilakukan oleh perusahaan dikarenakan agar menghindari sanksi administratif yang ada berupa keterlambatan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pelaporan perpajakan. Mungkin bisa masuk langsung ke soal berikutnya. Nah, soal yang terakhir, soal ketiga ini yaitu tentang peran teknologi dalam penyusunan pelaporan SP tahunan badan. Jadi mungkin hal atau soal ini kali ini sangat-sangat terkait dengan apa yang terjadi saat ini juga di kita. Mungkin untuk saat ini 2024 lebih tepatnya kita lagi sedang maju-majunya teknologi dan juga mungkin jadi prioritas nasional juga ya untuk memajukan teknologi. Dengan adanya teknologi mungkin tidak dapat dipungkiri akan sangat memudahkan hidup atau cara kerja manusia untuk ke depannya. Nah, mungkin dari kali ini kita ingin melihat bahwa peran teknologi itu yang mempermudah kerja manusia, apakah ada hubungannya dengan kita atau badan dalam melakukan penyusunan maupun pelaporan seperti tahunan badan. Jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana peran teknologi seperti software akuntansi atau aplikasi pajak dalam mempermudah perusahaan dalam penyusunan dan pelaporan SPT tahunan badan, dan diskusikanlah potensi risiko dan manfaat dari digitalisasi proses pelaporan SPT bagi perusahaan besar di Indonesia. Nah, jadi eh, teknologi seperti software akuntansi dan aplikasi pajak itu memang punya peran penting dalam mempermudah perusahaan untuk melakukan penyusunan maupun pelaporan SPT tahunan badan. Nah, jadi di sini tuh kita memiliki beberapa manfaat juga beberapa potensi risiko dari adanya digitalisasi ini atau teknologi dalam dunia perpajakan ini. Dan yang paling pertama itu ada automatisasi proses. Nah, yang dimaksud automatisasi proses ini adalah yang pertama itu perhitungan pajak yang dapat dilakukan secara otomatis. Jadi software yang ada, software akuntansi yang ada ini akan dapat menghitung pajak yang terutang secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan, mengurangi kemungkinan juga bahwa adanya kesalahan-kesalahan dari manusia gitu. Jadi mungkin dengan adanya software ini tuh akan sangat jangan meminimalisir adanya human error ke depannya gitu. Jadi pajak yang dilaporkan dan disusun itu akan dapat dipastikan kebenarannya. Dan juga mungkin pengisian formulir penggunaan dengan menggunakan aplikasi pajak ini tuh kadang kan kita perlu mengisi aplikasi yang sangat-sangat berbeda. Namun adanya otomatisasi proses ini, kita hanya perlu mengisi pada aplikasi yang sudah terintegrasi ke depannya dan juga aplikasi yang sudah sesuai regulasi. Maka dari itu dengan pengisian aplikasi yang sudah terintegrasi dan juga sesuai regulasi ini yang tidak perlu adanya penyesuaian lagi ke depannya akan mempercepat proses pengisian, dan itu akan mempermudah juga perusahaan atau badan tersebut melakukan pelaporan dan penyusunan SPT tahunan badan. Dan yang kedua mungkin manfaat yang diperoleh adalah adanya integrasi data. Integrasi data di sini tuh merupakan hal yang paling sangat sering dibahas gitu terakhir-terakhir ini. Karena penting gitu adanya integrasi data. Dengan adanya sistem terintegrasi ini tuh software akuntansi itu dengan sistem lainnya nanti terkait data keuangan mungkin lebih khususnya eh, dengan adanya software ini akan mempermudah perhitungan pajak gitu. Jadi data keuangan yang dimiliki oleh mungkin seperti ERP gitu kan akan langsung diperoleh tanpa perlu adanya permintaan data lagi, permintaan data dan input ke aplikasi yang lainnya. Namun dengan input ke software atau aplikasi pajak yang disediakan, nantinya akan terintegrasi langsung pajak yang kita peroleh atau kita harus bayarkan berapa gitu, secara langsung terintegrasi. Dan juga dengan adanya integrasi data ini akan memudahkan
akses data historis gitu. Jadi untuk menganalisa atau melakukan perbandingan terkait perpajakan yang dibayar, dilaporkan dan disusun dengan yang seharusnya dibayar dan disusun gitu. Dengan adanya data. Karena mungkin apabila tidak adanya data yang terintegrasi ini akan sangat mungkin dilakukan kecurangan gitu. Pelaporan yang dilaporkan, pelaporan dilakukan dalam melakukan pelaporan pajak ini akan sangat dilebihkan ataupun dikurangkan gitu. Dan akan terjadi fraud ke depannya. Namun ada integrasi data ini akan sangat memudahkan. Dan yang ketiga mungkin laporan yang mudah diproduksi. Nah, maksudnya di sini adalah untuk saat ini dengan adanya teknologi, kita mempunyai template-template laporan yang dari banyak aplikasi gitu yang menyediakan template laporan sesuai dengan kebutuhan dari pelaporan pajak itu. Jadi kita tuh nggak perlu ngebuat lagi laporan dari awal, tapi kita tinggal pakai aja template yang ada karena template itu udah sesuai sama kebutuhan pelaporan pajak. Jadi kita tinggal input tanpa perlu kita desain lagi seperti apa laporannya dan lain-lainnya. Dan juga adanya analisis dan visualisasi data. Dengan analisis dan visualisasi data ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis lebih dalam terhadap data keuangan dari pajak itu. Dan yang keempat, mungkin ada penyimpanan dokumen tidak hanya pada dunia perpajakan mungkin ya, tapi kita sendiri sebagai pegawai atau pekerja dan mungkin di dunia pendidikan saat ini juga memerlukan penyimpanan dokumen secara digital karena kita tuh mungkin ke depannya diharapkan agar lebih menjadi paperless, jadi file-file atau dokumen yang ada itu hanya berbentuk file di digital, di penyimpanan digital dan tidak ada tumpukan kertas di meja lagi. Karena hal tersebut akan sangat memudahkan auditor saat melakukan pemeriksaan dan juga mungkin apabila kita ingin mencari eh, dokumen-dokumen yang kita perlukan akan sangat lebih mudah dengan adanya digitalisasi dokumen ini. Dan yang terakhir yang kelima itu adanya pembaruan regulasi. Nah, pembaruan regulasi ini adalah seringkali adanya update berkala pada setiap software pajak dan juga sebelumnya itu aplikasi-aplikasi yang terkait pajak ini perlu adanya penyesuaian terkait regulasi ini. Namun karena sudah terintegrasinya data ini, software pajak yang sering update ini, maka perubahan dari peraturan perpajakan ini akan selalu sesuai gitu dengan software yang ada karena software pajak tersebut akan selalu memperbarui sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi ke depannya kita hanya perlu cukup menginput aja karena nanti di aplikasi perpajakan yang disediakan itu sudah sesuai dengan software sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia saat ini. Dan hal tersebut akan sangat membantu perusahaan untuk dapat tetap patuh pada regulasi yang ada. Dan jadi perusahaan-perusahaan itu eh, melak- tidak akan melakukan pelaporan atau penyusunan SPT berdasarkan regulasi yang sebelumnya atau sudah lama karena dengan alasan tidak mengetahui regulasi-regulasi yang ada. Namun dengan adanya teknologi kali ini kita akan terus mengupdate atau eh, apa ya, update berkala softwarenya. Jadi aplikasi yang di-input digunakan itu akan selalu sesuai dengan regulasi yang ada. Namun dari manfaat-manfaat di atas itu eh, kita tidak dapat pungkiri karena kita akan juga menerima potensi resiko yang ada. Jadi potensi risiko yang ada itu yang pertama ada berupa keamanan data. Ini merupakan hal sangat penting karena resiko kebocoran data itu atau serangan cyber itu dapat meningkatlah dengan adanya peran teknologi ini dan digitalisasi. Jadi perusahaan itu tuh perlu buat mastiin bahwa keamanan informasi itu eh, sangat penting buat diawasi lebih dalam karena banyak mungkin data-data ataupun rahasia perusahaan yang sangat sensitif sifatnya dan tidak boleh diketahui oleh pihak luar ataupun pihak lainnya. Dan yang kedua mungkin ada ketergantungan teknologi. Nah, ketergantungan pada teknologi ini dimaksudkan bahwa perusahaan atau badan nantinya akan bergantung pada software dan sistem digital yang ada. Jadi misalkan nanti ada masalah gangguan teknis ataupun kegagalan sistem, perusahaan atau badan akan merasa kebingungan untuk melakukan pelaporan dan penyusunan SPT karena sudah kebiasa dengan teknologi yang diberikan. Nanti maka dari itu mungkin perlu diseimbangkan lagi terkait penggunaan teknologi dengan pemahaman lebih dalam terkait penyusunan dan pelaporan SPT badan ini. Dan yang ketiga mungkin adanya kesalahan sistem. Ya, kita yakini mungkin teknologi itu dapat mengurangi kesalahan dari manusia itu sendiri, tapi kesalahan dalam penyusunan atau pembentukan program ini atau sistem ini
kan sangat mungkin terjadi eh, karena yang membuat dari sistem ini sendiri juga manusia. Jadi eh, sistem ini apabila terjadi kesalahan akan sangat berdampak pada pelaporan pajak. Jadi satu step atau satu tahap saja ada kesalahan pada satu sistem, maka akan berentet atau akan mempengaruhi hasil dari pajak yang harus dibayarkan ke depannya gitu. Dan itu merupakan hal yang fatal. Dan yang keempat atau terakhir adalah biaya implementasi. Nah, ini merupakan hal yang paling penting mungkin. Peran teknologi mungkin sangat membantu dalam melakukan penyusunan dan pelaporan SPT tahunan badan. Namun, eh, biaya yang dikeluarkan untuk eh, update software tersebut dan pembentukan aplikasi pajak itu cukup mahal. Dan juga mungkin sudah adanya software dan aplikasi tersebut, kita juga tetap perlu melakukan pelatihan pada karyawan untuk bagaimana penggunaan aplikasi tersebut, dan itu juga ada biaya lagi yang cukup signifikan ke depannya. Maka dari itu mungkin biaya yang dikeluarkan itu menjadi resiko yang cukup penting ya bagi perusahaan, karena untuk perusahaan-perusahaan ke depannya perlu dipikirkan kembali, karena pengguna aplikasi yang baik tersebut juga di sampingnya harus ada biaya yang dikeluarkan cukup besar juga. Jadi perlu dipilah lagi apakah aplikasi dan software tersebut akan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan nantinya. Nah, jadi mungkin dari manfaat dan risiko tersebut secara keseluruhan, teknologi itu memberikan dampak atau manfaat yang baik untuk mempermudah kita sebagai badan dan perusahaan dalam melakukan penyusunan dan pelaporan SPT tahunan badan. Tapi perusahaan besar di Indonesia juga harus tetap waspada terhadap resiko yang ada terkait digitalisasi, dan kita tuh harus memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang kita lakukan itu dalam melakukan penyusunan dan pelaporan SPT ini sesuai dengan regulasi yang ada untuk menghindari sanksi-sanksi administratif yang ada terkait di pelaporan dan penyusunan perpajakan ini. Mungkin sekian jawaban dari saya terkait tugas forum mata kuliah perpajakan pada sesi ke-11 ini. Semoga dari video yang saya buat ini, Bapak dan Ibu sekalian dapatkan jawaban atas persoalan tersebut. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.